Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tentunya senang sekali seperti biasa selama bulan suci Ramadan di tahun ini, tepatnya hari ini di puasa kita yang ke-10, di puasa Ramadan kita tahun 1446 Hijriah. Kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah untuk menemani sore Anda menjelang waktu berbuka puasa dalam program acara kita Hikmah Ramadan. Pemirsa di rumah, adapun program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini terselenggara atas kerjasama dari Kementerian Kantor Wilayah Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan pembahasan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini, alhamdulillah insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Arfa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah terkait hal-hal yang merusak pahala puasa bulan suci Ramadan. Nah, tema yang menarik sekali karena memang kebiasaan kita ya Ustaz, kita melaksanakan puasa, namun terkadang kita luput nih dengan hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan itu. Nah, nanti akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق
الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12 oleh qari'ah kita Ibu Mawaddah Warahmah. Dan tentunya terkait dengan tema kita pada sore hari ini ialah hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan. Dan kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Arfah. Ustadz, kita tahu ya Ustadz ya, seringkali kita mendengarkan bahwa kita ini puasa hanya menahan haus dan lapar saja, Ustadz ya. Namun pahala-pahala puasa kita sudah banyak yang rusak, Ustadznya. Nah lantas Ustadz, kita ingin tahu dulu di awal Ustadz, hal-hal apa saja nih Ustadz yang merusak pahala-pahala puasa kita itu sendiri, Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, para shaimun yang berbahagia, kusyukur kepada Allah. 10 hari kita telah berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang istimewa. Bahkan keistimewaan bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan puasa itu adalah untukku. As-siyam li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasan kepada mereka yang berpuasa. Karena itu, agar supaya Allah menerima puasa, maka tentunya kita harus mengerjakan puasa itu dengan sempurna. Kesempurnaan ibadah Ramadan harus memenuhi beberapa persyaratan atau ketentuan.
Yang pertama adalah puasa tidak batal karena keabsahannya fikih. Artinya ada beberapa langkah perbuatan kegiatan yang bisa merusak puasa sendiri. Makan, minum, bergaul dengan suami istri, kemudian main-main bisa juga membatalkan puasa dalam arti main-main yang tidak ada manfaatnya, ya. Muntah, memasukkan sesuatu barang benda kepada anggota tubuh, itu adalah persyaratan pertama kalau ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah Ramadan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan atau memperoleh pahala puasa. Pahala puasa dengan sendirinya akan gugur tatkala kita melakukan pelanggaran. Kalau ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yutfir shaim. Ada 5 hal yang bisa menggugurkan atau menanggalkan atau tidak mendapatkan pahala puasa. Yang pertama, al-ghibah. Al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nazar bisyahwat wal yamin wal kadhibah. Jadi yang pertama adalah menggunjing. Apa itu menggunjing? Ya, menjelek-jelekkan orang lain. Tadi disebutkan di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau itu disebutkan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu setelah dicari tentu ada tindak lanjutnya, mengobral apa yang dia diketahui ternyata itu menjelekkan orang lain. Itu adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Lalu yang kedua adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Ini adalah perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Karena apa? Karena mengadu domba. Padahal di dalam Al-Quran, dalam hal Hujurat tadi ada juga disebutkan fa aslihu baina akhawaykum. Di antara kaum muslimin sebetulnya kalau ada seseorang yang bertengkar atau 2 orang yang bertengkar, fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah kita muncul sebagai pendamai. Maka dari itu ini dipelihara dalam bulan Ramadan agar supaya kita tidak atau menjaga kedamaian, menjaga persatuan dan tidak mengobral adu domba antar sesama, antar kaum muslimin khususnya. Lalu yang ketiga adalah kadzib, berbohong. Perkataan dan perbuatan kita yang kadangkala tidak terkontrol. Bercerita kemana-mana yang ujungnya adalah muncul dusta. Kalau di dunia maya itu ada hoax. Nah, hoax ternyata bisa berpengaruh kepada pahala puasa kita. Lalu yang keempat adalah wan nazar bisyahwah. Apa itu an nazar bisyahwah? Melihat dengan syahwat. Baik melihatnya secara langsung atau melihatnya melalui
HP, film, atau tidak langsung dalam pengertian itu, maka tatkala kita menonton itu atau melihat sesuatu itu ternyata menimbulkan kesyahwatan itu atau diakibatkan kepada syahwat yang muncul. Kalau itu terjadi maka bisa menggugurkan pahala puasa kita. Lalu yang kelima, yang terakhir, wa yamin bisyah wal kadzibah, yakni sumpah palsu. Kalau ini barangkali di tengah masyarakat jarang. Ya. Karena pada saat perkataan-perkataan yang tidak diyakini oleh masyarakat yang pada akhirnya dia beriktikad meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukannya itu benar, maka dia bisa bersumpah palsu. Karena itulah 5 hal ini yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya untuk kita berhati-hati menjaga puasa kita agar supaya senantiasa dia adalah sempurna dan sekaligus akan memunculkan kemuliaan. Inilah yang digambarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syahrul Mu'azzab. Ya, Syahrul Mu'azzab disempurnakan di situ, dikatakan bahwa puasa itu akan sempurna, akan dapat kita kemuliaan tatkala kita menjaga dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang tidak benar, perkataan kepalsuan. Karena itu barangkali Ramadan ini menjadikan momentum untuk menjauhi kemaksiatan. Alangkah lebih baiknya kita merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kaum muslimin yang sedang berpuasa sehingga makna puasa kita berarti untuk kehidupan kita. Amin ya Ustadz ya, Masya Allah ya, ini sebagai pengantar kita ya Ustadz ya, tadi ya, sudah ada 5 tadi disampaikan. Ada juga, 5. Ustadz ya, ada menggunjing atau bergibah nih Ustadz ya, kemudian juga mengadu domba, kemudian juga berbohong sehingga memunculkan dusta, melihat dengan syahwat, dan ada sumpah palsu ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, ini tentu hal yang sangat menarik sekali karena memang kelima ini selalu ada di sekitar kita Ustadz ya. Terlepas dari bulan suci Ramadan dan ditambah bulan suci Ramadan yang memang seharusnya kita bisa mengerem dan mengendalikan diri kita Ustadz ya. Lantas kenapa kita sebagai manusia ini sangat sulit untuk mengendalikan diri kita sendiri Ustadz agar melakukan hal-hal ini Ustadz? Inilah sebetulnya karena ada kebiasaan-kebiasaan alamiah selama 11 bulan. Karena manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang cukup besar. Kalau kita lihat asal kejadian kita dalam sumber kehidupan kita seharian, ada akal, ada nafsu, ada hati. Tetapi yang kadang-kadang yang dominan itu adalah nafsu mengalahkan akal dan hati. Inilah yang kadangkala kita terjebak. Karena 11 bulan itulah yang pada akhirnya didatangkan kepada manusia untuk puasa agar supaya manusia kembali mengendalikan dirinya yang 11 bulan itu agar supaya kembali kepada kebenarannya, kepada hakikat dirinya. Pernah penceramah terdahulu adalah kembali kepada fitrahnya. Itu sebetulnya. Sehingga mudah-mudahan 11 bulan ini merupakan pengendalian diri, hawa nafsu dikekang sedemikian rupa, ya, akal yang berjalan, hati yang berjalan. Mudah-mudahan hati itu mendominasi kehidupan diri manusia sehingga dia senantiasa memperbanyak ibadah. Karena mungkin boleh jadi 11 bulan yang lalu mereka terlupa. Mereka sibuk, khilaf dan lain sebagainya. Karena itulah maka Ramadan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia kembali kepada fitrahnya. Ini ada yang fitrah ini.
beberapa episod yang lalu memunculkan ada fitrah manusia, puasa mengendalikan atau mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Sehingga kebaikan yang terus muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang dipesankan agar supaya kalau kebiasaan dan pembiasaan kebaikan itu terus-menerus dimunculkan, maka otomatis maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah senantiasa terhindar. Itu sebetulnya satu hal. Ada hal lain sebetulnya. Baik, Ustadz, yang kita tahan dulu jawaban hal lain itu apa, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Dan tentunya program acara Hikmah Ramadan terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Adapun tema kita pada sore hari ini ialah hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Arfah. Ya Ustadz, tadi sempat di segmen pertama Ustadz ya, menarik tadi sudah disampaikan, ini satu jawaban Ustadz ya. Ada selain itu lantas apa yang bisa mengendalikan diri kita sebagai manusia ini Ustadz ya, agar kembali ke fitrahnya dan bisa mengendalikan 5 hal yang merusak puasa ini Ustadz. Baik, terima kasih. Memang peluang bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Karena ada ibadah wajib, tetapi ada yang ibadah-ibadah yang memiliki keunggulan. Antara lain tilawatul Quran, membaca Al-Quran, bersedekah, ya. Kemudian salat tarawih, mungkin salat-salat lain yang bisa diperbanyak. Ibadah itu sengaja memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelipatan yang luar biasa. Jadi kalaulah puasa itu adalah pahalanya besar, kita tidak tahu persis berapa besarnya. Tetapi kalaulah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin puasa itu adalah untukku, maka Allah tidak sia-sia memberikan ganjaran yang lebih besar untuk kita. Demikian juga halnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada kesediaan bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan segala dosa yang sudah lalu. Artinya apa? Manusia tidak akan luput daripada dosa. Allah memberikan peluang untuk menghapus dosa itu kepada manusia. Karena itu ada hadis kursi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu Allah taala fi kulli lailatin salasa marrat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada tiap-tiap malam Ramadan 3 kali. Apa gerangan? Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu. Siapa yang meminta kepada saya, aku akan kasih. Minta apa? Minta pengampunan, minta rezeki, minta rahmat. Artinya Allah sudah memberikan peluang untuk kita memperbanyak atau melakukan pendekatan lebih besar kepada Allah. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, adalah usaha keras, sungguh-sungguh baru bisa dapat la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ma min taib fa'atubu alaih, siapa yang bertaubat. Karena Allah tahu manusia kan banyak dosa. Karena itu peluangnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, siapa yang minta tobat, aku kasih tobat. Ini luar biasa Ramadan. Lalu yang ketiga, al min mustaghfirin fa'aghfir lahu,
Siapa yang minta ampun kepada saya, aku kasih ampun kepadanya. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu adalah motivasi sesungguhnya kepada manusia yang selama ini barangkali lalai, khilaf, atau memang sudah menjauh dari sunnah Rasulullah, dari agamanya. Sekarang peluang besar untuk kembali kepada jalan Allah, melakukan taubat, melakukan istighfar, melakukan pendekatan kepada masyarakat, tarawih dan lain sebagainya, agar supaya kita kembali kepada jalannya. Lain tidak, hidup ini ujungnya adalah kita mencari rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Kasih sayang. Karena kasih sayangnya Allah lah Allah mengampuni kita, memasukkan kita ke dalam syurganya. Bagi orang yang puasa kan ada satu syurga itu yang pintunya babur rayyan, yang hanya boleh dimasukkan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak boleh masuk dong situ. Nah, ini kan pintu istimewa sebetulnya. Ini motivasi yang begitu besar, yang begitu banyak. Begitu juga Rasulullah SAW memberikan motivasi yang cukup besar. Satu bentuk kurma saja yang diberikan kepada orang lain pada saat berbuka, kalau hari biasa itu mungkin 1 menjadi 700, dikali 10 lagi menjadi 7.000. 700 menjadi 7.000, itu baru 1 biji kurma. Bagaimana kalau nasi bungkus diberikan kepada seseorang, 1 bungkus berapa biji berasnya? Tidak terhitung. Alangkah besarnya rahmat Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Karena itu ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu illa siyam. Kam min shaimin laisa lahu illa siyam ilal atash wal ju' ilal atash. Tidak beberapa banyak manusia yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima Allah Subhanahu wa taala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Dia berorientasi kepada bentuk fisik, kepada lahiriah. Tidak lagi meningkatkan kepada amaliyah lain. Padahal hati kita mestinya dilembutkan dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Dengan itu kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali Ustadz ya tausiahnya, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Pada sore hari ini kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Arfah, dengan tema kita hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan. Tentunya program acara Hikmah Ramadan pada hari ini diselenggarakan atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan Ustadz, tadi berkaitan dengan hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan ya Ustadz ya. Lantas hal apa lagi nih Ustadz ya yang turut merusak pahala-pahala puasa Ramadan selain tadi sudah poin pertama yang disampaikan oleh Ustadz di awal tadi. Baik, Ustadz. Baik. Memang poin pertama adalah satu hadis utuh itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua berkenaan dengan hal-hal yang menggugurkan atau merusak pahala puasa kita menurut kajian para ulama kita adalah karena pekerjaan itu muncul adalah karena riya. Seolah-olah puasa ingin pamer, karena ingin dipuji, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa itu sendiri adalah sir, rahasia antara individu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak satu pun barangkali manusia yang boleh tahu.
Kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi pada hakikatnya adalah puasa tidak boleh seseorang pun yang tahu. Karena itu rahasia pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala dia memunculkan niat, dari niat dulu, saya puasa karena seseorang, karena ingin mendapatkan sesuatu, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin barangkali dipuji, karena sok-sokan dan lain sebagainya. Itu tanggapan masyarakat bisa saja berbagai macam muncul. Kalau itu terjadi, maka puasanya gugur pahalanya. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min shaim yurai faqad asyrak." Siapa yang berpuasa Ramadan senantiasa dia menunjukkan keriaannya, maka sesungguhnya dia adalah syirik. Karena dia bersandar kepada seseorang atau karena sesuatu hal, dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hal yang dapat merusak atau menghilangkan pahala puasa tatkala kita dalam kehidupan, mungkin subuh hari kita sahur, kemudian sore hari kita berbuka puasa, tetapi hasil makanan itu bersumber dari yang tidak halal. Kalau itu terjadi, maka pahala puasa kita akan gugur dengan sendirinya. Karena kita dituntut wakulu washrabu, makan dan minum, jangan batil, ya kan? Dan diharapkan dalam kehidupan ini kita menghasilkan untuk kehidupan keluarga kita adalah barang atau pencaharian yang halal. Karena itu kita sebaiknya berbuka puasa ataupun makan sahur dengan makanan yang halal dan baik. Ada dua hal itu, makanan halal dan baik. Itu yang 3 poin yang barangkali cukup penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat senantiasa menjaga dirinya. Jangan sampai puasanya sia-sia dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustadz ya, tadi itu 2 ya Ustadz ya, penguatan poinnya terkait dengan yang pertama tadi ada pekerjaan karena ria, Ya. kemudian hasil makanan ini dari yang tidak halal. Yang tidak Nauzubillah min dzalik ya Ustadz ya. Ustadz, dari poin-poin yang Ustadz sampaikan ini sendiri ya Ustadz ya, lantas Ustadz ya, dengan fenomena akhir zaman yang begitu dahsyat ini Ustadz ya, kita melihat memang ketika pelaksanaan bulan suci Ramadan ini makin banyak juga luar biasa manusia dengan tingkahnya yang bahkan di luar kendali tadi ya Ustadz ya. Nah lantas Ustadz, bagaimana untuk kita bisa memupuk rasa keimanan kita sendiri Ustadz ya, sehingga memang benar-benar pahala puasa yang kita jalankan ini sendiri itu benar-benar tidak rusak Ustadz. Baik, terima kasih. Dalam kehidupan luar biasa memang gangguan kanan kiri atas bawah, ya, baik di rumah maupun di lingkungan luar, itu gangguannya yang luar biasa. Karena itu kita kan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman, dia ada keteguhan hati, keyakinan hati bahwa sesungguhnya di samping saya harus percaya kepada sesuatu yang memang digariskan oleh Allah Rasulnya, kemudian berpegang kepada kitab sucinya dan para malaikatnya. Maka dari itu kita termotivasi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayamuru kiraman katibin, ya'murullah kiraman katibin, Allah memerintahkan kepada kiraman katibin fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan ini. Apa perintahnya? Ayat tubul hasanat, catat malaikat
kebaikan orang. Wala taktubus sayyi'at, jangan kamu catat keburukannya. Itu adalah motivasi yang luar biasa agar supaya kita senantiasa berbuat baik. Kalaupun ada perbuatan jelek yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, paling tidak akan dihilang dengan sendirinya. Itu harus diyakini sebetulnya. Jadi keyakinan itu muncul dari diri kita sendiri. Wa yamhullahul dzunub al-madiyah, Allah menghapus dosa kita yang sudah lalu. Toleransi apa lagi kira-kira? Yang demikian besar rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesadaran yang terus tumbuh dalam diri kita. Karena itu rajin-rajin membaca Al-Quran, rajin-rajin menonton televisi sebagaimana sore hari ini. Pada malam-malam hari biasanya ada ceramah Ramadan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah upaya untuk mengembalikan kesadaran kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu muncul, akan kesadaran kita senantiasa berusaha sesudah Ramadan, kebaikan terus yang akan terjadi. InsyaAllah. InsyaAllah, itu mudah-mudahan ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini kan karena memang tadi aktivitas, poin-poin yang Ustadz sampaikan ini memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bagaimana ketika kita sedang berusaha untuk menjaga pahala puasa kita, sementara di lingkungan sekitar kita mencoba untuk merusak pahala puasa kita, Ustadz. Nah, bagaimana kita bisa menyikapinya, Ustadz? Jadi pernah ada kejadian itu zaman Rasulullah SAW, orang melaporkan tentang kejelekan dan seterusnya. Petunjuk Rasulullah sampaikan kepada mereka, saya sedang puasa. Jadi kalau ada orang bertengkar atau mengadukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang jelek, hai saudaraku, saya sedang puasa. Kalau sudah demikian, kita menghindar. Demikian juga ada pandangan sesuatu yang menarik, bisa membangkitkan syahwat. Melihat wanita, kalau satu kali, itu sunnah. Tetapi kalau ngelotot kepada seseorang wanita lain jenis, bisa menimbulkan syahwatnya yang ujungnya menjadi haram. Itu yang tidak boleh. Karena menjaga pancingan itulah, maka kita berusaha menghindarkan diri. Misalnya ke pasar Angsoduo, ya yang penting-penting saja lihat, ya, sudah itu pulang. Kalau ada sesuatu yang menarik, pandang sekali lewat, sudah itu tidak usah pandang lagi. Itu cara-caranya agar supaya kita terhindar. Tidak bisa pula kita menutup mata, ya, karena memang dunianya sudah demikian rupa. Ya, saya kira itu. Ya ini ya Ustadz ya, karena memang ini sering terjadi Ustadz ya, sehingga kitanya pun terpancing ya Ustadz ya. Berarti ini karena keimanannya masih kurang kuat ya Ustadz ya barangkali ya. Masya Allah. Ya Ustadz, lantas amalan-amalan apa nih Ustadz ya yang baiknya memang kita lakukan ya Ustadz ya. Kita senantiasa tahu ya Ustadz ya, biasanya kita bertadarus, kemudian juga berbuat baik. Kemudian untuk bisa konsistennya ini sangat berat ya Ustadz ya. Amalan-amalan yang bisa untuk memudahkan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar terus konsisten, ini amalan apa baiknya Ustaz? Baik. Prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita memiliki arti dalam kehidupan ini, ya. Beramal itu walau sedikit tetapi konsisten. Misalnya bersedekah tapi terus bersedekah. Hanya sedekah yang menjadi andalan, no problem, itu lebih baik. Sekali banyak, tetapi sekali-sekali. Jadi, kalaupun tarawih misalnya sekali-sekali, okeylah. Yeah. Tetapi ada yang sudah konsisten kita lakukan, misalnya solat malam. Kalaupun solat malam agak berat, kan biasanya kalau pegawai itu bangun pagi, sebelum berangkat, salat duha, tapi konsisten.
Itu lebih baik daripada kalau sekaligus besar mewakafkan apa gitu kan, atau bekerja yang lebih berat amal-amal ibadah, tetapi adalah sekali-sekali. Lebih bagus yang sedikit tetapi konsisten. Tetapi selama bulan Ramadan ini yang utama yang mendapatkan perhatian besar oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tidak pula yang harus 30 juz satu bulan. Selembar satu hari kan cukup. Tetapi konsistennya itu yang penting. Kadang kita berlomba-lomba khatam ini Ustaz. Berlomba-lomba khatam. Asal jangan riak saja kan gitu. Yang penting konsistennya itu yang penting, ya. Membaca Al-Quran walaupun sedikit, ya, itu yang penting. Ada lagi orang yang berusaha tidak membaca Al-Quran secara tartil, tetapi dia mempelajari ayat per ayat. Misalnya Fatihah dia pelajari maknanya, apa maksudnya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu ayat dia pelajari, itu lebih bagus. Karena apa? Akan memberikan keyakinan kepada kita Al-Quran itu kebenarannya. Ada pembelajaran di dalam Al-Quran. Oh, waktu tidak ada. Apa yang ada? Sambil duduk, zikir. Kan ada itu zikir harian. Ya. Kalau hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Hari Sabtu atau malam Sabtu, hari Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil santai. Bisa dikerjakan 1000 kali. Malam Jumat sampai hari Jumat, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Malam Senin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. Kemudian malam Selasa atau hari Selasa, salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam Rabu sampai dengan hari Rabu, astaghfirullahalazim. Ya. Jadi lengkap kan? Lengkap, Masya Allah. Ya, itu yang, tapi konsistennya. Benar Ustaz. Akan bermakna suatu bacaan amaliyah itu setelah terlihat itu 40 hari. Dia akan menyatu dalam dirinya. Misalnya tadi bacaan zikir tadi setiap hari beda-beda itu, tapi konsisten. Cuma lihat nanti 40 hari. Dia sudah menyatu dalam dirinya. Apa faedahnya itu urusan lain. Ya. Allah yang lebih tahu. Baik. Baik Ustaz, nanti kita sambung kembali, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, sebuah program acara yang terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan pemirsa di rumah, adapun tadi pembahasan kita pada sore hari ini ialah hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan, masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Arfah. Ya Ustadz, kita sudah sampai di penghujung waktu kita pada sore hari ini Ustadz, ya, menemani pemirsa di rumah. Lantas Ustadz, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan itu sendiri Ustadz? Kaum muslimin majelis shaim yang berbahagia, puasa karena Allah. Karena itu yakinkan bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita berpuasa untuk Beliau. Dialah puasa itu. Agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memperhatikan dua hal. Pertama, jangan sampai puasa kita tidak sah menurut syaraknya, menurut fikihnya.
Artinya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri pada siang hari dan seterusnya yang harus menjadi perhatian kita. Lalu yang kedua, kita menjaga agar supaya pahala puasa tidak gugur dengan sendirinya karena perbuatan kita. Perbuatan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunjing, tidak memperolok-olok barangkali, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mengadu domba, tidak berdusta, tidak melihat dengan syahwatnya, bersaksi palsu, tetapi mungkin masih ada hal-hal lain yang bisa dengan sendirinya kita anggap sepele, ternyata itu adalah bisa menggugurkan pahala puasa. Kemudian daripada itu, pada 20 Ramadan mendatang, kita jaga dari dua hal tadi, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmat yang diinginkan oleh kita sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diberikan kita kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Karena ini adalah semacam mendulang emas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemaksiatan, yang bisa merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita, sehingga pada saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, mempererat silaturahim dengan tetangga, dengan keluarga, dan bisa bersedekah dan lain-lain sebagainya. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin ya Ustadz ya. Ustadz, mudah-mudahan tausiah yang disampaikan tadi Ustadz ya menjadi amalan untuk kita semua, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, dan terkhusus untuk Al Ustadz terima kasih banyak atas tausiah yang disampaikan pada sore hari ini. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah selalu limpahkan kesehatan dan juga rahmat untuk Ustadz dan juga keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa di rumah tentunya terus saksikan program acara Hikmah Ramadan setiap hari selama bulan suci Ramadan, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.